Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi dari tempat kediaman hambanya. Saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita masih mendengarkan firman Tuhan karena di dalam firman Tuhan kita menemukan keteduhan. Kita menemukan ketenangan. Di tengah-tengah situasi begitu banyak gelombang pencobaan dalam hidup kita, hanya firman Tuhan yang bisa meneduhkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Keluaran 20 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dusta atau berbohong itu adalah memutar realitas. Kalau bisa disebut pada saat ini dengan bahasa yang sederhana, yaitu memutarbalikkan fakta. Berarti ketika kita memutarbalikkan fakta, namanya saja sudah memutarbalikkan fakta, berarti itu tidak benar, itu salah. Bahkan saudara-saudara bukan hanya sekedar salah dan tidak benar, tetapi itu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang berdusta, bersaksi dusta, memutarbalikkan fakta, itu juga akan dibenci oleh Tuhan. Dia akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dia tidak akan pernah luput, saudara-saudara, dari hukuman Tuhan. Makanya jangan pernah mau bersaksi dusta. Itu pikirkan baik-baik. Apakah perkataanku itu benar? Terkadang ada orang yang gampang sekali untuk menjadi saksi dusta hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, keuntungan-keuntungan pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbohong adalah suatu pelanggaran terhadap perintah Allah. Berbohong berarti kita sedang melawan Allah, yaitu Allah yang mencintai kebenaran, yaitu Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Karena ketika kita bersaksi dusta berarti kita melawan kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang membenci kebenaran itu sendiri dan menyukai, mencintai kebohongan dan ketidakbenaran. Dan ingat saudara-saudara, melalui perkataan bohong atau saksi dusta, pemutarbalikan fakta, itu bisa merugikan, mencelakakan, menghancurkan masa depan orang lain, dan juga bisa membinasakan, bahkan sampai mematikan orang lain. Karena kesaksian dusta kita bisa saja orang menjadi malu, orang tuanya menjadi malu. Ketika kita mengatakan anak seseorang itu narkoba atau anak seseorang itu sudah memperkosa orang lain, saya melihatnya padahal itu tidak benar, maka itu membuat orang lain menderita. Apalagi orang tuanya menjadi malu. Bahkan tidak jarang orang-orang yang mengalami penderitaan dengan dusta seperti itu, dia sampai menemukan ajalnya. Saudara-saudara, artinya ketika kita bersaksi dusta, kita sedang membunuh orang lain. Dan ketika kita membunuh orang lain, maka itu adalah kekejian, kejahatan di mata Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengejar kita sampai kemanapun kita pergi untuk menghakimi dan menghukum kita. Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang berbohong. Dan Tuhan pasti membenci orang-orang yang berdusta.
Di Alkitab begitu banyak ayat-ayat yang mengungkapkan hal seperti itu. Kalau di sini dikatakan di Amsal 19 ayat 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Bayangkan itu, orang yang berdusta, orang yang menyembur-nyemburkan dusta, ya, dia tidak akan luput dari kebohongan, luput dari hukuman, dan juga pasti akan binasa. Masa kita tidak takut dengan hukuman Tuhan? Maka berhati-hatilah. Jangan lagi mau bersaksi dusta untuk hal-hal tertentu. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan mengejar kita dan menghukum kita untuk kejahatan daripada kesaksian dusta kita itu. Nah, saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita juga, kadang-kadang sering sekali yang pertama ada orang yang mengambil kesimpulannya sendiri ketika dia melihat sesuatu. Padahal itu belum tentu realitas atau belum tentu menjadi fakta. Satu contoh misalnya, ada seorang lelaki, itu seorang suami, dan seorang perempuan, itu seorang istri, yang mereka berjalan bersama. Maka ada kadang-kadang banyak orang atau orang yang mengatakan bahwa apa? Laki-laki itu ayahnya si Anu dan perempuan itu ibunya si Anu sedang berselingkuh. Apalagi saudara-saudara ketika mereka melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu mereka sedang pergi ke hotel. Lantas kita berkata bahwa mereka sudah berselingkuh dan berhubungan seksual. Padahal belum tentu. Kenapa mereka pergi bersama? Karena mereka teman sekantor, atau karena mereka saling kenal, saling bantu, atau mungkin sang perempuan tiba-tiba entah bertelepon atau bagaimana, ya kan, dia mau bersama dengan laki itu untuk boleh mereka berjalan bersama ke tempat pertemuan yang diadakan di hotel. Biasanya kadang-kadang rapat sekarang sering diadakan di hotel. Banyaklah kegiatan-kegiatan yang ada di hotel, ya. Jadi belum tentu lelaki dan perempuan itu yang pergi ke hotel sudah selingkuh dan berhubungan seksual. Selagi kita belum melihat mereka melakukan hubungan seksual, jangan berkata seperti itu. Kita cukup hanya mengatakan, aku lihat suamimu dan itu istri orang lain itu pergi bersama dalam satu mobil ke hotel. Itu saja yang bisa kita katakan. Tapi jangan sampai kita simpulkan sesuatu yang belum kita lihat faktanya. Ternyata kita katakan seperti itu. Itu namanya bersaksi dusta. Itu bisa merusak, menghancurkan banyak orang. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa orang mau bersaksi dusta? Ya, melakukan berbohong. Karena itu dilakukan biasanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Nah, ini juga menjadi melawan Tuhan. Ini juga menjadi kebencian bagi Tuhan. Ya, Tuhan sendiri juga jadi benci kepada orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Karena hanya demi keuntungan dia mau bersaksi dusta. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan mampu membutuhi kehidupannya, maka dia sampai mengambil keuntungan dengan cara-cara jahat. Itulah orang-orang yang melawan Tuhan. Jadi berhati-hati ketika kita sedang berdusta, kita sedang melawan Tuhan. Artinya janganlah sampai kita melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri dan keuntungan. Ingat, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah makanya dengan ini, karena Tuhan tidak suka melihat orang-orang yang berdusta, Dia menjadikan satu hukum bagi kehidupan orang Israel supaya mereka ingat jangan bersaksi dusta. Hendaklah kita menjadi orang yang benar dan mencintai kebenaran, menjauhi kebohongan. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Begitu indah. Yang meneguhkan kami supaya kami menjadi orang yang benar. Dan setia kepada kebenaran. Tidak mau berbohong. Apalagi sampai menghina, menghancurkan, membuat orang menjadi malu. Sehingga bisa saja membuat orang juga menjadi sengsara bahkan sampai mati. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu rindu mengatakan berkat, mengatakan sukacita, mengatakan sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan berguna bagi orang. Sehingga kami juga menjadi berkat. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi satu hukum buat kita, menjadi satu kesadaran supaya kita boleh berlaku dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu hari Senin. Besok ingat kita harus bergereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.